Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini aku mau sharing tentang perjalanan soul healing dan spiritual aku. Nah, pada bagian ini aku mau cerita mengenai pengalaman aku mengamalkan sholawat ya. Jadi, aku mulai mengamalkan sholawat itu secara reguler, secara teratur setiap harinya itu mulai tahun 2022. Aku lupa sih tepat waktunya ya, mungkin sekitar bulan Februari atau Maret gitu. Jadi waktu itu aku lagi buka-buka YouTube dan aku lagi nyari amalan-amalan yang bisa membuat doa-doa kita itu lebih mudah untuk terkabul. Nah, at that time di tahun 2022 itu aku punya satu permasalahan keluarga ya, internal, yang itu tuh cukup susah ya, dan itu udah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Dan udah hampir setiap sholat juga udah berdoa dan sebagainya. Mungkin sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya. Cuman aku merasa masih belum ada solusi dari cobaan tersebut gitu ya. Terus akhirnya aku baca-baca dari channelnya Mbak Diendra Sutari, Mbak Melisa Arnilia, dan juga beberapa channel-channel yang lain, bahwa salah satu amalan untuk memudahkan, begitu juga dengan ceramah beberapa ustadz ya. Jadi salah satu amalan untuk yang bisa membuat doa-doa kita itu dimudahkan untuk dikabulkan, yaitu sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah udah, terus pada saat itu aku yang pertama kali aku lihat itu adalah sholawat Jibril kan waktu itu. Nah waktu itu aku nemu channelnya, aku lupa channel siapa, tapi waktu itu dia posting tentang sholawat Jibril 1000 kali ya, yang ada timernya itu. Terus akhirnya aku ikutin setiap harinya. Biasanya aku putar ketika aku lagi masak atau apa, karena supaya ini ya, supaya aku bisa nyambi gitu. Jadi aku puter HP-nya, aku bunyiin, aku sambil sholawatan. Dan itu juga udah ada timernya ya, jadi bisa otomatis tahu udah nyampe berapa aku selawatannya gitu. Jadi aku nggak perlu ngitung dalam hati atau pakai tasbih digital dan sebagainya. Waktu itu belum kenal tasbih digital, jadi masih dari by YouTube gitu. Dan waktu itu at that time, karena aku baru mencoba, meskipun aku udah dengar testimonial dari beberapa channel gitu ya, aku masih kayak ya udah dicoba aja gitu ya. Jadi aku belum punya banyak ekspektasi, dan aku memang tidak mengekspektasikan aku harus begini-begini. Ya udah, kita salah satu ikhtiar aja. Dan lagi pula kan, kalau aku sendiri, sholawat itu kan merupakan salah satu ibadah kita ya, salah satu hal yang kalau misalkan kita lakukan secara reguler itu, kita bakalan bisa dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti gitu. Jadi aku melihatnya itu juga bisa menjadi penolong di akhirat gitu ya. Dan bahkan waktu itu aku pernah mendengarkan ceramahnya Ustadz Abdul Somad dan ceramah ustadz-ustadz yang lainnya, beberapa ustadz ya, bahwa apabila kita, termasuk juga Abah Guru Sekumpul almarhum, bahwa kalau misalkan kita bisa sholawat 1000 kali setiap hari secara teratur, itu sebelum kita mati kita sudah diperlihatkan surga kita gitu. Jadi insya Allah kita akan menjadi ahli surga gitu. Jadi waktu itu aku ya udah, aku coba aja gitu. Dan waktu itu karena masih pemula gitu ya, memang dari dulu aku kecil ngaji, aku udah beberapa kali dengar sholawat-sholawat yang biasa dilafalkan oleh orang-orang NU ya, seperti sholawat Tibil Kulub gitu-gitu, gitu, sholawat Busro aku udah pernah dengar. Tapi kalau sholawat Jibril memang aku tahu dari YouTube waktu itu. Dan waktu itu aku masih belum beraturan sholawatnya. Jadi misalkan hari ini 100, besok 150, besok lagi 200, 300. Jadi masih belum teratur. Aku masih belum punya target aku harus sholawatan berapa, dan aku ngerjainnya aja ikhlas gitu loh. Jadi waktu itu aku gak punya, meskipun aku punya hajat, tapi aku gak punya yang aku harus sholawatan berapa atau aku harus buru-buru banget gitu. Jadi aku gak mau memaksakan diriku gitu. Kalau aku ngerasa kayak, ya namanya orang gak kebiasa ya, mungkin aku ngerasa oh segini kok kayaknya udah capek ya gitu, karena gak kebiasa kan. Jadi tadinya tuh 100 aja kayak kerasa kok lama ya gitu, atau 300, 500 kok kayak udah menggap-menggap gitu ya,
kok lama gitu. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, dari 100, 300, 500 bisa naik ke 700, bisa istiqomah 1000, bisa lebih dari 1000, bisa 3000, 5000 dan sebagainya gitu. Jadi itu berproses gitu. Dan alhamdulillah, sekitar 2 bulanan setelah aku menambahkan sholawat itu juga aku ada penyelesaian dari masalah aku gitu. Yang berhubungan dengan keluarga itu ada penyelesaian. Meskipun kadang penyelesaian dari permasalahan kita itu ya Allah menyelesaikannya dengan cara tersendiri gitu. Jadi waktu itu aku cuma memohon yang terbaik aja penyelesaian permasalahannya ya, karena cukup rumit gitu ya. Ya udah akhirnya terselesaikan, meskipun mungkin tidak sesuai ekspektasi ya gitu. Jadi Allah tahu yang terbaik buat hambanya gitu. Terus yang aku rasakan juga dari aku sering mendawamkan sholawat itu, alhamdulillah sering mendapat rezeki ya. Misalkan kayak rezeki kan tidak hanya berupa uang gitu. Kalau berupa uang mungkin nggak terlalu sering gitu, tapi mungkin lebih ke banyak yang ngasih makanan gitu. Dan alhamdulillah juga lebih tenang dalam menjalani hidup. Aku ngerasa kayak meskipun aku punya masalah, ketika aku bersolawat itu aku ngerasa kayak aku tuh jadi nggak gerusa-gerusu gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh lebih tenang dalam menjalani kehidupan gitu. Aku lebih apa sih namanya, lebih santai. Maksudnya bukan yang santai yang tidak berpikir ya, tapi lebih tenang aja batinnya, meskipun sebenarnya banyak banyak apa sih namanya, banyak masalah juga gitu ya. Ada beberapa masalah dan alhamdulillah selalu dapat pertolongan. Dan aku juga belajar sholawat atrik nih ya. Jadi waktu itu aku dengar ceramahnya Ustazah Halimah Alaidrus juga, sholawat atrik nih kalau ketika kita sedang kepepet ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kodokot hilati adrikni ya Rasulullah gitu. Itu yang aku pelajari dari Ustazah Halimah Alaidrus melalui ceramahnya ya. Dan alhamdulillah juga itu sangat membantu ketika terjepit. Tapi biasanya aku untuk sholawat atrik ini aku benar-benar pakai ketika aku benar-benar sudah sangat terjepit gitu. Selebihnya kalau untuk harian aku pakai sholawat Jibril, sholawat Menjiat dan sebagainya gitu. Itu sih pengalaman dari aku ya gitu. Dan sampai sekarang aku pengen tetap istiqomah untuk sholawat ya, karena itu kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Dan juga selalu utamakan kita sholawat itu karena ikhlas ya, ikhlas beribadah karena Allah, ikhlas memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak cuman berpikir untuk mendapatkan dunia aja gitu, alhamdulillah gitu. Jadi kapanpun doa kita dikabulkan ya alhamdulillah, kita ikhlas, kita bisa. Dan menurut aku hadiah yang terbaik itu ya surga gitu loh. Jadi keselawatan bukan hanya untuk hajat kita di dunia, tapi juga untuk memperoleh surga gitu kan. Hajat kita di dunia terkabul, hidup kita dimudahkan, rezeki kita lancar, keluarga kita bahagia, itu adalah salah satu hikmah dari sholawat gitu. Tapi bukan tujuan utama kita bersolawat gitu, karena yang namanya ibadah itu sebaiknya dilakukan dengan ikhlas gitu. Aku rasa sekian ya, salah satu pengalaman aku. Kalau misalkan aku punya pengalaman selanjutnya, insya Allah aku akan cerita. Begitu juga sharing-sharing mengenai soul healing dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.